Pembangunan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK dan sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam penentuan masa depan bangsa Indonesia di masa datang. Tak aneh, semenjak dilantik sebagai Menteri dalam Kabinet Kerja, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Muhammad Nasir langsung turun ke lapangan. Salah satunya melakukan belusukan ke sejumlah lembaga pemerintah non-kementerian dan lembaga pendidikan tinggi. Selain melakukan penataan lembaga, terkait penggabungan bidang Ristek dengan pendidikan tinggi, Menristek Dikti juga ikut menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2015 hingga 2019. Yang pasti, upaya pengembangan IPTEK untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi sudah dimasukkan dalam RPJMN 2015 hingga 2019. Di sisi lain juga terdapat pengembangan teknologi untuk peningkatan pelayanan kesehatan, transportasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Bahkan Menristek Dikti Muhammad Nasir sangat yakin bahwa pemanfaatan IPTEK akan dapat mendorong terwujudnya swasembada pangan dan ketahanan energi di Indonesia. Yang menarik, pada pemerintahan Presiden Jokowi ini, upaya pembangunan energi nuklir tampaknya akan mulai dirintis. Hanya saja untuk melaksanakan program pembangunan IPTEK di Indonesia, Menristek Dikti mengakui adanya kendala cukup berat, utamanya mengenai minimnya dana alokasi riset. Disebutkan dana alokasi riset di Indonesia baru mencapai 0,09%. Sementara dana alokasi riset negara tetangga jauh lebih besar. Karena itu, jajaran Kemenristek Dikti perlu kerja lebih keras lagi. Nah, seperti apakah rencana pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan SDM yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi? Berikut hasil wawancara wartawan media nasional dengan Menristek Dikti Muhammad Nasir yang dirangkum kembali oleh tim Ristek TV. Oleh karena itu, lembaga risetlah yang menjadi peran penting untuk mengembangkan teknologi di dalam negeri. Sesuai dengan nawacita Bapak Presiden, yaitu ada namanya kemaritiman, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi. Ketahanan energi ini menjadi penting. Nah, masalah kemaritiman, kita juga di samping seaportnya, pelabuhannya, juga tentang kapalnya yang akan menuju, dan jalur yang akan digunakan harus kita tes juga. Dan diharapkan pada saat itu kita bioteknologi lautnya harus kita lakukan juga pemeriksaan. Supaya apa? Ragam hayati kekayaan Indonesia yang di laut itu kita bisa eksplorasi dengan baik, tujuannya untuk pemanfaatan pada masyarakat Indonesia. Bapak Presiden telah mencanangkan di tahun 2015 sampai 2019 kita kebutuhan energi adalah sekitar 35.000 megawatt. Kalau 35.000 megawatt itu kan nggak sedikit. Dan itu yang kita kembangkan sekarang mulai pembangunan pembangkit yang di tenaga uap, yaitu melalui batubara. Nah, kita ke depan kan batubara kan juga terbatas. Iya, betul. Nah, kalau BBM jelas terbatas sekali. Akibatnya harga jadi mahal. Biaya listrik itu kalau per kWh itu sekitar 18 sen per kWh. Kalau 18 sen, tapi kalau itu dengan batubara itu adalah sekitar 12 sen. Tetapi belum menghitung risiko terhadap kerusakan lingkungan, polusi apa. Kalau dihitung kembali ya sekitar 20-an. Nah, ternyata ada energi nuklir. Energi nuklir itu adalah sekitar 3,4 sen sampai 6 sen per kWh. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Persoalannya kalau bukan hanya di investasi, masyarakat itu ternyata belum bisa menerima dengan teknologi nuklir itu. Khawatir. Indonesia itu kan masyarakat Indonesia secara umum seeing then believe. Lihat dulu baru percaya gitu. Ya toh? Kalau itu dia sudah lihat, dia baru percaya. Oleh karena itu kami akan bangun
yaitu di Batan juga, yaitu dengan laboratorium energi nuklir. Nah tujuannya apa? Mengedukasi masyarakat. Kalau masyarakat itu merasa sudah mendapat edukasi, yang intinya adalah safety, secure, dan efisien. Lingkungan pasti ramah, tidak akan merusak lingkungan. Lah kalau yang dikhawatirkan seperti kasus yang ada di Fukushima, kasus yang ada di Chernobyl, Rusia, itu adalah generasi pertama nuklir yang dibangun di Jepang itu, Fukushima. Sebenarnya itu kan karena akibat kesalahan di dalam meneliti pada saat itu. Sekarang energi nuklir sudah generasi 4. Amerika, penduduknya Amerika kan sekitar 325 juta. Pembangkit tenaga nuklirnya itu ada 100 pembangkit. Rata-rata satu pembangkit itu 1000 kVA, 1000 mega. Sekarang lagi bangun untuk 5 pembangkit. Cina itu ada sekitar 14. Sekarang membangun 25 pembangkit. Yang sekarang Cina masih menggunakan batubara dari Indonesia, impor dari Indonesia. Itu yang batubara, tapi dia sudah memikirkan ke depan pasti akan terbatas. Yang ketiga ada itu yang di Cina, ada Jepang, yang paling dekat Vietnam, Bangladesh kalau nggak salah. Bangladesh itu adalah yang kalau cerita listrik mati di tengah malam itu karena dia kekurangan energi. Dia sekarang in operation, itu lagi membangun pembangkit tenaga nuklir. Nah kalau Bangladesh saja sudah mulai membangun, berani gitu. Kita berani, kita nggak berani apa-apa. Kita masih rasa takut. Bahkan nanti ketinggalan, nggak tahu nanti 10 tahun ke depan kita dengan Bangladesh ketinggalan masalah energi. Energi itu adalah sumber segala yang menyangkut masalah produktivitas di Indonesia. Upaya pemerintah dalam hal ini yang menjadi penting sekali adalah pembangunan laboratorium energi nuklir. Ini kan harus kita sosialisasikan pada masyarakat. Nah, yang penting adalah dalam hal ini media. Media satu-satunya membantu pada pemerintah untuk ke depan makin efisien. Kalau itu makin efisien, pasti di dunia usaha pasti akan cost-nya murah. Itu pasti udah. Nah, sekarang kalau media itu ngambil posisi tidak memberikan informasi masyarakat yang dengan baik, dampaknya ya kita semua. Kita dukung. Pasti. Itu maka sosialisasi menjadi yang penting. Kami tidak punya kepentingan apa-apa, hanya pengen bagaimana bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan masalah ekonomi. Mereka berada juga tekanan asing gimana? Nah, masalah itu maka dengan kita di masyarakat kita harus perlu sosialisasi pada masyarakat semua yang menyangkut mereka tidak memahami tentang energi nuklir itu. Nah, maka dalam hal ini kami sudah bicara dengan Bapak Menteri Bappenas, bicara dengan Menteri ESDM, mereka sangat setuju dalam hal ini. Dan tahun 2015 sudah dianggarkan melalui APBNP-nya, yaitu untuk membuat feasibility study dan detail engineering design tahun 2015. Kalau itu clear, 2016 mulai lelang untuk civil work-nya, pembangunan. Saya target 2 tahun, 2016-2017, 2018 sudah operasi harapannya. Laboratorium. Tapi kalau pembangkit sekitar 7 tahun paling cepat, 7 tahun sampai 8 tahun. Nah, tapi harus diedukasi. Ini harapannya. Supaya nanti edukasi itu menjadi masyarakat terpercaya, maka lingkungannya kami buat nanti dengan sistem pariwisata, tourism. Nanti kami akan bekerja bersama dengan Bapak Menteri Pariwisata terhadap hal ini. Ya, itu kabar itu kan kita ingin satu bukti, ya kan? Ini mobil listrik beneran enggak gitu loh. Ini sudah ada. Kapan nanti tengok di PP Iptek? Oh gitu. Boleh Pak, kita kunjung. Ya, kunjung nanti sama-sama itu kita lihat. PP Iptek kita sudah ada mobil bis listrik. Bis. Enggak. Kapasitas berapa penumpang? 30 ya? 30. Besar. Sudah bis engkel lah orang bilang. Udah lumayan besar.
dan ini saya serahkan satu ke UI, bukan saya serahkan diberikan, saya pinjami kepada UI untuk mengevaluasi apakah hasil ini, bis listrik ini sudah layak jalan. Satu, bagaimana sistem baterainya, karena itu sistem baterai itu kan mampu jarak kata 8 jam. Yang penting saya rechargeable-nya itu, jadi bisa berjalan terus kalau rechargeable. Nah itu kalau itu otomatis lah misalnya. Nampaknya mobil listrik nanti cost-nya itu yang harus kita pertimbangkan dulu. Tapi pengembangan sudah sampai sana. Nah motor kemarin yang luar biasa, mungkin Anda belum pernah lihat ini. Perlu lihat ini di PPITA juga. Boleh Pak. Itu Pak. Jadi motor listrik yang itu adalah kemampuannya bisa 8 jam. Dan satu-satunya hasil penelitian Indonesia dari dunia ini yang bisa melakukan rechargeable. Otomatis langsung. Bisa begitu berhenti, isi kembali. Asal belum dimatikan kan ya. Berhenti kan otomatis listriknya berhenti ya. Penggunaan konsumsinya berhenti, isi. Jalan, konsumsi. Isi terus gitu. Ternyata ini didatakan, luar biasa ini ya. Nah ini sekarang harganya bagaimana? Ternyata harganya kompetisi dengan harga motor-motor yang BBM biasa. Di lembaga Eijkman itu adalah lembaga yang menangani biologi molekuler, yaitu lembaga yang melakukan research terhadap penyakit-penyakit yang berkembang maupun penyakit-penyakit yang ada di Indonesia, juga mungkin yang berkembang di dunia. Dan juga demikian pula saya juga lihat di sana masalah kesiapan Eijkman untuk melakukan penelitian atau membantu pada kepolisian untuk mengungkap terhadap jenazah-jenazah yang secara fisik sudah tidak bisa diketahui. Sudah hancur. Itu yaitu melalui tes DNA. Saya lihat dalam peralatan pun kita kalau di ASEAN itu sudah termasuk yang ya dalam peralatan sudah di ranking 2 lah ya di ASEAN. Kita di dalam sumber daya mungkin masuk dalam ranking 1 sumber daya. Nah peralatan itu yang jadi masalah adalah kan lembaga Eijkman ini yang biologi molekuler ini itu alatnya ada yang sudah lama sekali, ada yang terbaru ya sekitar ada yang 4 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun, 7 tahun, dan yang lama itu kan perlu ada suatu regenerasi. Karena perkembangan riset itu kan sangat tergantung pada laboratorium yang digunakan. Riset makin maju, tapi kalau alat yang digunakan sudah ketinggalan, hasilnya pun juga akan ketinggalan. Nah, diharapkan dengan makin maju terhadap risetnya, teknologi yang digunakan pun juga harus makin maju. Kalau kita lihat ini sampai antara Cina dan seterusnya, kita ambil yang Asia Tenggara saja. Kalau di Asia Tenggara, Singapura itu adalah nomor 22 dengan masalah di dunia ada masalah risetnya, dana alokasi risetnya, dananya. Kalau kita lihat Korea Selatan itu sudah 3,6 3,7, Singapura itu sudah di dalam ini 2,6, Malaysia masuk ranking 34. Dana riset mereka sudah sampai tahap adalah mencapai ini masuk di tahun 2014 0,8. Malaysia Singapura 2,7%. Singapura. Malaysia 0,8 sudah mendekati 1 kalau nggak salah Malaysia itu. Indonesia 0,09. Itu lama Pak? Dalam Rupiah 0,09 dari namanya dari
gross expenditure on research and development. Jadi kita lihat istilahnya pendapatan bruto 0,09. Masih jauh sekali. Jauh banget. Langkah awal saya akan lakukan pertemuan antara rektor dengan Pak Dunia Usaha, ini langkah awal. Harapan saya ke depan nanti dunia usaha mampu atau mau mendanai terhadap riset yang ada di perguruan tinggi, tergantung kita bidang ilmu, bidang usahanya apa. Material maju ini kan kita kelompoknya ada 6 atau 7 ya. Satu masalah pangan, yang kedua masalah energi dan energi terbarukan ya, material maju. Yang ketiga masalah kesehatan, yang keempat masalah hankam, yang kelima masalah TIK, teknologi informasi dan transportasi. Yang keenam itu adalah yang termasuk maju. Yang ketujuh yang sekarang saya masukkan adalah kemaritiman. Untuk memperkuat pembangunan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia, Menristek Dikti kini sedang mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Salah satunya berupaya menghilangkan dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Sedang untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, sebagian perguruan tinggi swasta akan ditetapkan menjadi perguruan tinggi negeri. Kita itu selalu mengatakan dikotomi perguruan tinggi negeri lebih baik daripada swasta. Dan katakan swasta dikatakan kurang baik daripada negeri. Apalagi di swasta ada satu pembinaan secara khusus melalui koordinator perguruan tinggi swasta kooperatif. Rasanya kok saya ada masyarakat Indonesia yang superior dan inferior kan? Iya. Padahal sama semua. Iya. Ini akan coba kami hilangkan. Jadi masyarakat Indonesia harus berubah cara berpikirnya, mempunyai kesamaan hak pandang, mempunyai hak sama dalam layanan, mempunyai hak yang sama di dalam menerima perlakuan, ya kan? Dengan hal ini akibat itu saya berpikir, loh ini udah nggak zamannya lagi kita berpikir itu. Selain mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan tinggi, Menristek Dikti juga akan berupaya memanggil orang-orang pintar Indonesia yang kini bekerja di luar negeri. Kami sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk memanggil mereka nanti dengan dunia usaha. Dunia usaha butuhnya apa riset itu nanti difasilitasi untuk bisa dengan BUMN, bisa dengan daerah yang sudah ada di Jepang, yang sudah ada di Malaysia, ada yang di Singapura. Kalau kita lihat peneliti-peneliti kita di sana, ternyata banyak dari kita. Iya betul. Anda pernah dengar peneliti kita yang sangat terkenal di Amerika, menjadi profesor termuda di Amerika, itu orang Medan. Mengapa dia tidak kembali ke Indonesia? Karena tidak ada tempat untuk mereka mengabdi gitu. Yaitu namanya Nelson Tansu. Dia menjadi asosiat profesor usia 26. Doktornya usia sudah 24. Doktor usia 24. Dia begitu lulus dari graduate school, itu di bachelor, usianya adalah 21. Ngambil master 1 tahun, ngambil PhD 2,5 tahun. Betapa cepatnya. Dia peneliti Indonesia yang unggul di dalam bidang namanya semikonduktor. Itu adalah bahan baku utama teknologi. Anda semua punya handphone, ini punya chip semua, ini semikonduktor semua bahannya, bahan bakunya. Kita pulang. Iya. Nah itu juga akan ditawar itu pula di Lehigh State University. Dia peneliti menjadi peneliti utama di Lehigh State Wisconsin Amerika. Itu adalah orang Indonesia. Nah ini yang harus kita panggil, dan ini sudah kami bicarakan dengan Kementerian Keuangan bagaimana pendanaan berikutnya. Rasanya kita harus harus difasilitasi gitu. Tapi sudah ada lampu hijau dari Kementerian Keuangan soal akan Menteri Keuangan telah memfasilitasi sampai ke pendanaannya. Nah nanti kita tinggal masalah rekrutmennya aja kan. Iya. Nah nanti kita wujudkan beberapa orang lah yang paling utama dipanggil, katakan masalah energi. Kedua masalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini menjadikan penting sekali bagi kita.
Kalau kita bisa bangun, rasanya kok kayak punya mimpi kita bisa menjadi maju kan. Insya Allah. Kalau 100% sih enggak lah ya. Tapi ada progres kemajuan untuk menuju ke sana. Yang penting komitmen kita itu harus ada 3 pokok utama yang harus kita lakukan seorang pemimpin. Integriti harus ada, integritas. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen, integriti, komitmen itu harus ada. Integriti, komitmen, dan yang ketiga adalah kompetensi. Harus kita miliki lah. Punya komitmen, punya kompetensi, tidak punya integriti ya hilang. Punya kompetensi, tidak punya komitmen, apalagi. Punya integriti, nggak punya komitmen, nggak punya kompetensi. Kita ya butuh orang yang jujur, punya orang yang kerja keras, punya kompetensi, dan punya keinginan betul. Willingness untuk berbuat harus ada. Itu ternyata ini harus kami lakukan. Oleh karena itu penggabungan antara Ristek dan Dikti inilah yang menjadikan ujung tombak untuk perbaikan sumber daya, kualitas sumber daya dan pendidikan tadi, di samping masalah pendanaan tadi. Ya ini menjadikan mimpi kita bersama lah. Oleh karena itu saya minta dorongan dari media untuk mensosialisasikan ya ini bersama-sama. Kami akan melakukan hal itu terus. Siapa? Kalau tidak ada dukungan dari media, rasanya masyarakat tidak akan segera kenal apa yang dilakukan. Betul Pak, betul. Jadi ternyata ya mohon maaf saya tidak ternyata media bisa membantu keinginan pemerintah untuk mensosialisasikan keinginan Bapak Presiden. Bapak Presiden itu luar biasa menurut saya. Dia itu humble, kesederhanaan. Maka kebijakan-kebijakan semuanya tidak boleh rapat di hotel. Itu dalam rangka apa? Mengurangi anggaran terhadap untuk kita lebih sederhana. Harus tunjukkan mobil dinas nggak usah beli mobil baru. Mobil itu ya masih bagus kan ya. Rasanya dia sangat senang lah itu.